Nah, Mas Yogi berkolaborasi sama DJ yang memang, koplo gitu. Jadi akhirnya kolaborasilah sama kita yang genrenya rock, digabung akhirnya jadilah lagu ini. Perjuangannya juga nggak gampang nih, Iya. sampai akhirnya lagunya rilis gitu kan, ada beberapa kendala juga di internal kita, tapi alhamdulillahnya, rilis juga ya, dan rilisnya di waktu yang tepat karena kemarin rilis, kita bulan depan udah rilis film. Memori foto terakhir itu tuh ada terus gitu di aku. Jadi pengen komplit lagi, jadi ke mereka juga kalau ketemu mereka berdua gitu ya, aku bilang itu bukan salah mereka. Juga tahu kan orang dewasa juga pasti ada permasalahan yang mungkin anaknya juga gak akan ngerti ya. Tapi bagaimanapun aku sayang sama mereka gitu. Di sini aku cuma ngutarain bahwa Hey everyone, seperti biasa kita ngomong tentang life journey and spiritual journey, dan di sini kalian bukan sekedar mendengarkan cerita aja, tapi kalian juga bisa bercerita. Gimana caranya? Tulis kolom komentar tentang cerita hidup kalian. Langsung aja kita ngobrol sama dua wanita cantik yang luar biasa, The Virgin. Halo. yeay, Halo. Thanks for coming, buat kalian berdua udah datang ke sini, dan lu kedua kalinya ya datang Iya, sama ya. gue Sama ya. Mas Rio. Iya, kan penasaran The Virgin belum, makanya Dara aku bawa ke sini. Tapi BTW katanya Dara takut kalau sendirian podcast. Sebenarnya nggak takut, karena pernah beberapa kali podcast sendiri juga. Ah. Cuman karena kebetulan lagi promo lagu baru, Iya. jadi berdua aja. Selipan ya. Iya, nggak Jadi apa-apa, it's okay, berdua it's okay. aja gitu. Well, lu berapa bulan yang lalu ya datang ke podcast gue ya, Mit? Aduh, bulan apa ya Mas Rio? Aku lupa inget lagi. Hebat. Mungkin nggak sampai 6 bulan lalu kali ya, kurang lebih. Iya, nggak sampai 6 Iya. bulan yang lalu, cuman tapi Masih tahun inilah. iya ya, Iya. gara-gara setelah lu datang gue bisa merenovasi pelan-pelan podcast ini. Waduh, amin. Amin. Ya pelan-pelan lah. So, BTW akhir-akhir ini baru promosiin lagu baru, Lagu Rock baru. Dude, right? Nah, Ya, sekarang Rock Dude. jujur gue itu sempat lupa pas lu ngomong Rock Dude itu, gue lupa dia ngomong Rock Dude nih, si Mita ini pas di podcast atau pas di luar podcast, gue itu sempat lupa di situ. Kalau Nah, nggak salah ngobrol ya di podcast juga. kalau nggak salah ngomong Pokoknya di bilangnya mau podcast. ada karya baru lah. Iya, nah maksudnya di belakang podcastnya lu bilang Rock Dude kan. Nah, Iya. pertanyaannya adalah kenapa The Virgin ini kan kayaknya tahun ini kayak mulai banyak perubahan konsep ya. Ya, banyak banget. Iya banyak kan, banget. salah satunya adalah genre musik gitu ya. Walaupun gue lihat video klipnya memang masih ada rocknya, iya. Tapi Iya, memang campur. warnanya tuh kayak mulai banyak berubah sendiri gitu. Yang tadinya kan kalau orang mungkin lihat The Virgin itu memang lagu-lagunya memang ada melonya, ada gimana, tapi lebih ke nuansa ke dark. Iya, balad sih, balad. Iya, lebih yang kayak seperti itu. Nah, tapi apa yang tiba-tiba bikin kalian kayak, oh gue mau berubah nih genrenya nih? Kayaknya ngikutin zaman ya, Neng ya? Enggak, justru sebenarnya sebelum ada zaman yang hipdut, ya ada dut-dutan tahun-tahun ini ke belakangnya. TikTok lah ya. Aku udah bilang sama Mimit, aku bilang, Mimit, inget gak? Bikin dong lagu dangdut. Aku bilang, aku gak mau rekaman ya kalau gak ada lagu dangdut. Aku bilang gitu. Oh, oke. Ternyata kemarin keselang sama lagu Bila Hatimu Pergi. Pergi. Masih balad lagunya. Masih barat itu. Bilang keluarin lah lagu dangdut-dangdutan biar seru, biar off air juga masanya juga heboh gitu. Akhirnya tercapainya tahun ini. Ya alhamdulillah sih. Karena ngikutin zaman sih Mas. Tapi komen-komennya mereka seperti apa? Karena kan The Virgin udah punya warna sendiri nih, udah punya kontra banget ya. Kita dikatain juga ada ya. Iya. Banyak yang ngatain. Serius? Serius. Jadi dikatain apa? Iya, pokoknya dari rilis berapa hari Kamu lalu. cantik, ya dia bukan ngatain. Bukan ngatain itu mah yang muji. Pokoknya dari rilis beberapa hari lalu itu kita baca-bacain komen, ada di YouTube, di sosial media. Itu mereka pro kontra. Jadi saling serang. Ada yang pro, ada yang enggak. Kebanyakan sih yang kalau fans yang benar-benar ngefans sama kita, yang loyal mah nggak peduli ya. Iya. Kita mau kayak apa juga mereka nggak peduli. Cuman kalau awam kan kadang ada yang nggak tahu kita dulunya gimana. Jadi kayak ngapain sih ikut-ikutan dangdutan, ikutin zaman ya gini-gini segala macam. Tapi ya kalau nggak pro kontra nggak rame. Yang paling ngebetain komennya apa sih? Yang paling menurut tuh kayak anjrit nih orang. Apa nih? Nggak ada bikin bete sih kalau menurut kita, karena kita sudah terbiasa sama dulu awal kita keluar itu Parah banget. lebih parah lagi. Jadi sekarang kalau misalkan baca komen yang hate komen gitu kayak cuma ngakak aja kayak, ya elah, mesti udah nggak mempan di kita. Lu mau ngatain kita apa? Di kita udah nggak mempan, karena menurut kita ya kita juga masih ini kok, masih apa namanya?
masih ada karya segala macam, sukses berdua lah, sukses berdua juga. Jadi nggak bubar. kalian mau ngatain apa, kita terima positifnya, negatifnya kita buang aja. Tapi gue baru tahu nih yang lu bilang tadi dulu awal-awal The Virgin baru keluar banyak hujatannya parah banget. Emang separah apa sih ngomongnya? Gue baru tahu nih, Mit. Gue baru tahu. Parah banget. Parah banget, apalagi aku ya. Apalagi aku karena fisik kan tomboy. Ya. Nah, itu banyak banget yang hujat. Dari sisi aku tuh lebih banyak sih dibanding Dara. Cuman karena berdua kan jadinya wah itu sampai ada yang bikin fanbase sampai ada yang bikin kan ada fanbase ini ada antinya. Ya. Anti Virgin tuh dulu ada banget di Facebook ada. Oh, di ada Twitter, buat klub iya. anti The Virgin. Ada, mereka bikin seniat fanpage itu orang. banget ya dulu Twitter zaman dulu kan Twitter sama Facebook. Right. Wah itu parah banget. Itu parah banget. Dan kita udah terbiasa malah waktu itu sampai ada yang aku jadiin lagu ya nih. Yang lagu kita yang religi tuh judulnya sama Di Mata Tuhan. Itu aku bikin lagunya berdasarkan komen hate. Akhirnya jadi lagu. Lagu apa? Judulnya sama Di Mata Tuhan. Oh, I see. Satu-satunya lagu religi yang The Virgin punya. Oh, wow. Itu berdasarkan komen dari hater. Aku bikin liriknya. Kadang kalau hal yang negatif atau hal yang positif, ya utama hal yang negatif ya, bisa kita arahin atau bisa kita tahu bahwa titik di mana bisa jadi hal karya. Itu jauh lebih baik ya daripada yang kayak ya, kesel doang. Ya wajar sih, kesel wajar manusia. Cuman tapi untungnya lu berdua bisa membuat karya dari rasa-rasa keresahan ataupun rasa-rasa kesalahan hal-hal seperti itu ya. Yang Rockdut juga gitu liriknya, nyeleneh. Sebenarnya positif negatif juga. Positif negatif. Pokoknya lirik-lirik yang orang awalnya mikirnya kita nge-hate, padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi untuk orang-orang yang gampang kepancing, yang sumbu pendek gitu, kan baru denger songnya doang udah langsung nge-hate gitu. Padahal dia nggak tahu keseluruhan lagu apa. Ada tuh yang komen, katanya kok lagunya ngata-ngatain dangdut sih. Terus ada yang komen lagi, lah makanya nonton fullnya dong, dengerin fullnya dong. Makanya itu orang-orang yang suka ngejudge orang. Yang liriknya apa sih yang menurut mereka akhirnya kayak ngatain dangdut nih? Kan sebenarnya lagu Rockdut ini tuh awalnya memang terkesan ngedislike. Awalnya liriknya tuh nyelenehnya di situ. Jadi kalau kita dari kemarin itu bikin teaser itu kan hanya 15 detik paling panjang. Paling panjang mungkin kadang 30 detik. Itu ada lirik-lirik yang memancing emosi, mungkin orang pikirnya ini nge-hate. Padahal kalau orang dengar full lagunya, justru kita di situ enjoy. Right. Dari yang awalnya nge-hate, nge-dislike, terus lama-lama ada lirik makanya kan ya ternyata lama-lama asik juga gitu. Jadi ya itu akhirnya orang-orang yang udah nonton fullnya tuh nyerang yang orang-orang yang sumbu pendek ini. Nonton dong fullnya, lu jangan ngatain dulu, lu kan nggak tahu lirik fullnya kayak gimana gitu. Ya itu kebiasaan orang Indonesia, bahayanya gitu, ngeklik berita, ngelihat headline doang tanpa baca isi, dia udah langsung marah-marah. Kan itu kebiasaan orang Indo gitu kan. Maka ada kata-kata jangan menilai buku dari sampulnya. Tapi orang-orang pasti ngelihat buku dari sampulnya. Kita pun aja ngelihat sesuatu lihat bentuknya dulu. Iya dulu. Kayak bagus ya. Itu salahnya manusia itu. Bagus ya. Ya mau gimana lagi nah. So tapi gue penasaran deh, siapa yang nyiptain lagu Rockdut ini sih awalnya? Ini memang sebelum pas Dara ngomong sama label dia pengen bikin lagu rock sama dangdut digabung, aku juga sama Dara, jadi kita dikasih demo banyak. Aku juga dipaksa Dara untuk bikin, tapi nggak bisa. Akhirnya kita kecantol sama lagunya Mas Yogi RPH. Mas Yogi ini adalah pencipta lagu Lagi Cantik tau. Lagunya Siti Badriah. Iya. Siti. Lagunya Siti Badriah yang itu viewernya luar biasa. Susah banget nyebutnya namanya. Ya, udah ratusan juta itu viewernya. Dan dia juga pencipta lagu beberapa artis ngetop naga suara yang lain. Oke. Kayak Siti Badriah, Duo Anggrek. Itu termasuk Cikini Gondang dia juga lagu dia. Oke. Ya. Wow. Nah, Mas Yogi berkolaborasi sama DJ yang memang koplo gitu. Jadi akhirnya kolaborasilah sama kita yang genrenya rock, digabung akhirnya jadilah lagu ini. Oke. Nah, berarti digabung-gabung gitu, tapi jadi dengerin menurut gue cukup enak dan cukup unik sih. Lagunya. Udah. Udah. Ya udah dong, kalau enggak mah mati gue, nggak bisa ngundang, nggak bisa ngomong apa-apa kan gitu. Ya tapi lumayan ya, seru ya. Seru, cuman tapi memang beberapa, koreksi gue kalau gue salah ya. Memang ada beberapa aransemen atau ada beberapa nada kayak gue pernah dengar beberapa musik yang lain.
Itu Bener nggak sih? kemarin juga gitu ya. Banyak yang komen Ada yang nyamain sama lagunya Bruno Mars Iya. yang APT tuh. Mhm. Ada juga yang nyamain sama Raja lah, ada yang nyamain Iya, sama iya, iya. Syahrini. Teteh Syahrini. Pokoknya ada beberapa lirik-lirik yang apa nada-nada yang mirip gitu. Nah, sebenarnya keuntungan lagu kalau kita denger mirip itu ya itu orang jadi Langsung noleh. gampang ngeh gitu. Iya, Ya, bahkan keuntungannya. mereka bisa nostalgia dengan lagu-lagu Ih, kayak ya, sebelum-sebelumnya ini gitu lagu kan. apa ya? Ih, mirip lagu apa ya Ya, gitu. Nah, itu yang penting selama kita nggak nyalahin aturan 8 bar itu aman. maksudnya aturannya seperti apa? Gua nggak tahu. 8 bar kan aturannya 8 bar kalau Hmm. di dunia musik itu nggak Hmm. boleh nyamain lagu. Kan tangga nada cuma ada do re mi fa sol la si do. Iya, iya. Kebayang kan jutaan lagu di dunia ini ya kan. Iya. Jadi kalau nggak sampai 8 bar hanya ada kemiripan sedikit itu nggak apa-apa. Dari notasi ataupun lirik. Yang penting kita selama nggak nyalahin aturan itu nggak apa-apa sih. Ya soalnya kalau gue liat ada beberapa yang gue dengar kayaknya Mirip. ya agak mirip dan sebagainya gitu. Apakah memang gue sempat mikir apakah memang disengaja beberapa lagu dijadikan satu dalam tanda petik kita dijadikan satu walaupun nggak diambil semuanya gitu. Enggak Apa sih, cuma gimana? hanya terinspirasi aja. Tapi nggak ngambil. Dan kita juga banyak beberapa pilihan lagu dangdut ya. Ada beberapa Tapi cuma kita pas milih denger ini. itu yang nyantolnya yang itu nyantol. yang sekarang. Jadi demonya banyak dari label. Kita memutuskan untuk memilih lagunya Mas Yogi ini. Kalau kalian kan lagu udah pasti rock, udah pasti yang gimana. Nah, dengan lagu dangdut gini ada rasanya kalian nyaman nggak? Buat Nyaman banget. Emang aslinya biduan kayaknya. oh gitu. Ya kalau misalnya kita off Sawer air, dong, sawer. kalau kita off air sih biasanya bawain beberapa lagu dangdut juga, 1-2 lagu dangdut. Oke. Oh, kalian juga off air juga masih bawain beberapa lagu dangdut juga ya? Iya, kadang suka Kadang. di request Request. sama audiens. Oke. Buat mecahin crowd gitu. Saat nonton kok asik juga ya gitu lagi lagu dangdut, makanya aku bilang bikin dong lagu dangdut gitu. Iya, penasaran akhirnya ya udah akhirnya kita nemu lagu yang cocok. Mungkin jodoh ya. Kalau Mas Yogi bilang lagu ini tuh dia bikin udah dari 2014. Oh, udah lama banget ya? Baru ketemu jodohnya sama The Virgin. Gimana? Dikasih kepercayaan sama Mas Yogi ya? Itu gimana? Ya kita seneng banget sih lagunya berhasil buat kita ya. Maksudnya dari perjuangannya juga nggak gampang nih sampai akhirnya lagunya rilis gitu kan. Ada beberapa kendala juga di internal kita tapi alhamdulillahnya rilis juga ya, dan rilisnya di waktu yang tepat karena kemarin rilis kita bulan depan udah rilis film jadi berdekatan gitu, jadi ya mudah-mudahan waktunya tepat lah. Oh, ini rilis film juga ya? Ada kita Iya, mau di film bulan Juni. Boleh tahu nggak judulnya apa? Boleh udah boleh di film Tanah Sengketa. Tanah Sengketa. Sekalian berarti nih Kalian berdua nih? Aku sama pacar aku juga main itu. sama Ini tim kita empatnya juga. case-nya ini Case empatnya. Tanah Sengketa empatnya. Ada Ya harusnya seru banget nih kalau seru banget nih, gue penasaran banget nih. Oke, nah menarik banget tiba-tiba lu ngomongin film gitu ya. Kalau Dara sendiri kan sudah banyak main film ya. Maksudnya terutama ada sinetron, FTV, series pernah main juga sih? Bukan series FTV gitu ya? Iya, dulu sih sebelum The Virgin ada juga sinetron tapi beberapa episode tuh. Ya. Nah, akhirnya bisa main film bareng-bareng. Perasaannya gimana tuh? Seneng banget. Udah lama kita gak main film bareng. Terakhir kok putusin The Promise. Terakhir aku sendiri berduanya The Promise. Abis itu aku sendiri, terus berdua lagi. Promise, Bu. Promise. The Promise terakhir film kita genrenya horor itu tahun 2017. Gue pernah baca tuh ya. The Promise itu terakhir berdua ya kalau Dara. Dan sekarang ini horor lagi. Baru lagi nih 2026. Horor lagi. Horor lagi. Suspense. Apa yang bikin lu akhirnya mau main film ya? Alhamdulillah rezeki ya. Iya. Seru juga sih ya. Main film pengalamannya juga. Jadi selain kita belajar di dunia musik, belajar juga di dunia acting. Ya kalau nggak gitu memang nggak berkembang juga. Nggak berkembang. Karena Dara juga kan film solonya banyak tuh. Film sama Al juga dia ada kan. Betul. Jadi udah banyak lah film. Terus yang menariknya juga di sini Mita dituntut untuk memakai hijab. Jadi aku actingnya pakai hijab. Jadi nggak ada lihat Mita The Virgin yang gitu. Tomboy di film itu. Pakai ciput emak-emak. Sorry, ini film gue mau lebih dalam lagi. Film ini tentang apa ya? Tentang tanah. Kan tanah sengketa kan. Jadi tentang ya maksudnya ya ada suatu desa gitu yang pengen dari
pihak itu kayak ngerebut tanahnya gitu lah ya. Iya. Cuman tanpa maksudnya udah ada yang punya segala macam kan tentang tanah lah yang Iya. banyak diiniin sekarang. Banyak diperebutkan lah. Sekarang ya perebutkan. Sengketa tanahnya. Oke. Sorry, gue agak lupa. Film ini tayang kapan? 25 Juni Juni, bulan depan ya. bulan depan. Oke, lu jadi siapa? Lu jadi siapa? Aku di situ berperan sebagai Lina, Heeh. gadis desa. Heeh. Ya, penjual cilok ini. Neng, Cilok. Aku sebagai Yuni. ini karakternya. Ya Yuni itu anak kuliahan sih. Dia tuh jadi kayak ada tugas gitu di desa. Lu mau minum dulu nggak biar otak lu biar Nggak lagi- usah, nggak usah. Lagi puasa. Oh iya, lupa, Iya, gue iya, lupa. iya. Nggak, otak gue kayak ngeblank gitu. Yuni itu. Yuni. Wah, berarti tahun ini kayaknya berdekatan banget ya dari musik. Musik sama film. ke- Nah, itu dia makanya berdekatan ya, kita nggak sengaja kayak dikasih sama Allah ini loh timingnya gitu, kayak ya mudah-mudahan sih jalan dua-duanya. Apa perbedaan film horor yang kalian udah gini, sorry. Apa perbedaan film horor yang ini sama film horor kebanyakan? Apa nih Apa coba? perbedaannya? Ya kalau mau Ada setannya, nggak semua kalau setan. pasti Horor juga kalau itu. setan. Nggak, di sini nggak terlalu banyak jump scare. Heeh. Nggak terlalu banyak jump scare. Terus juga ya bedanya kalau buat Mita ya karena ini Mita pakai hijab ya. Kemarin-kemarin kan nggak ada yang lihat Mita pakai hijab tuh di film-film manapun. Terus kalau Dara karakternya beda juga ya kamu. Aku sih anak kuliahan lah biasa yang tugas di desa gitu. Menguak Cuman, misteri dia. Ya kayak si Yuni tuh kepo banget anaknya gitu. Jadi dia tuh ada salah satu yang janggal gitu dicari tahu sama dia. Cuman yang beda sama film-film lain ya mungkin di sini juga sentuhan horornya nggak begitu yang kalau film Indonesia sekarang kan kayak jung kayak Ya, jump scare-nya horornya parah. banyak apa mungkin sentuhannya cuma sedikit aja sih. Ini ada dramanya juga. Ada dramanya juga. Drama percintaannya juga ada sedikit. Berarti horor itu kalau bukan jump scare lebih ke psychological horror gitu ya? Nah, Bisa dibilang kayak gitu, bisa juga. karena kalau gue jujur, kalau gue film horor itu gue suka. Gue pernah cerita sama lu belum ya? Gue itu suka beberapa film horor di Indonesia. Salah satunya kalau nggak salah Mereka yang Tak Terlihat, kalau nggak salah gue lupa namanya. Kalau nggak salah itu satu, sama kalau film luarnya Paranormal Activity. Oh, Paranormal Activity banyak banget tuh ya. Karena gue gini, kita itu kan terbiasa dibentuk ya, dalam arti kayak pocong bentuknya kayak gini, kuntilanak bentuk kayak gini. Nah, ketika Visual ya. visual banget. Nah, ketika film horor itu tidak membentukkan wujud setannya, lu kan otomatis akan berimajinasi segede apa, apakah perempuan, apakah laki, apa bentuknya gimana, dan itu justru lebih secara kena psikologi buat Lebih orang takut sih. ya. Iya, kalau gue lebih hal-hal kayak gitu lebih mengerikan buat gue Lebih sih. ngeri bener sih. Wow. So today let me get to know you better, Dara. Silakan. Oke, apa ya namanya? Pertanyaan pertama ada yang benar-benar nama panjang lu siapa tadi? Dara Rizky Ruhiana. Artinya? Kalau Ruhiana itu kepanjangan dari mama sama papa kan Nunung Marliana Asep Ruhiat jadi Ruhiana. Kalau Dara Rizky ya Dara sang gadis, Rizky ya Rizky yang rezekinya. Dari nama panjang lu dari orang tua, kedua orang tua ya, ada nama bokap, ada nama nyokap gitu ya. Lu terlahir di keluarga yang seperti apa ya? Alhamdulillah keluarga bahagia dulunya. It's okay. Dulunya Take your time. bahagia gitu maksudnya. Cuman cerai itu tahun berapa ya? 2000 belasan lah aku sampai lupa ya. Cuman sudah pisah, mama udah punya suami lagi, papa juga punya istri lagi dan udah punya anak. BTW gue sempat lupa ngomong sama lu bahwa gue hari ini pengen mengenal lu Dara sebagai manusia. Gue nggak peduli lu sebagai artis ataupun sebagai penyanyi apapun itu, karena gue pengen mengenal lu sebagai manusia aja gitu. Karena kalau gue mengenal lu sebagai artis, sebagai penyanyi vokalis The Virgin, gue ngerasa kayak semua orang udah tahu deh. Nah, makanya dari itu gue pengen mengenal lu sebagai manusia. Nah, so lu terlahir di keluarga seperti itu, pola asuh apa yang lu dapat? Apa? Pola asuh apa yang lu dapat? Iya banyak sih, cuman nah ininya tuh aku dari kecil itu nggak disusuin sama mama. Oh, oke. Sempat disusuin beberapa bulan, cuman kan mama tuh ninggalin karena ada kerjaan juga kan dulu konveksian tuh. Jangan terbareng sama papa. Jadi aku ditinggal disusuin sama kakaknya mama. Oke. Namanya Mak Endut. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu juga. Mak Endut itu kakak mama pertama. Jadi aku disusuin sama beliau.
barengin sama anaknya tuh. Jadi Oke. anaknya aku sama Adi itu cuma beda berapa bulan, aku Agustus, dia Desember, dia nyusuinnya barengan. Jadi pas dari kecil tuh aku disusuin sama Mandut, mama kerja, mau Mandut pulang, aku dititipin keluarganya papa, jadi gitu aja udah, bolak-balik bolak-balik. Berarti lu memang kayaknya dari kecil itu lebih dekat sama kakaknya mama ya? Betul, Mandut. Hmm. Dan lu terlahir juga di daerah mana? Aku di Tasikmalaya. Tasikmalaya. Itu dari kecil sampai Dari kecil sampai aku SMA kelas 2 baru pindah Jakarta kelas 3. Pas kecil lu seperti apa ya, Dar? Kecilnya ya gadis kampung desa biasa, Mhm, cuman ya itu tadi, karena aku udah ditinggalin dari kecil, aku SD itu udah sering bolos. mhm, Aku bikin alasan sebanyak mungkin karena mama kan di Jakarta tuh. mhm. Jadi aku tuh kayak cari perhatian gitu, kayak mama Oke. kan di Jakarta lama, jadi cari perhatian kayak ke teman aku kasih uang 1.000 namanya Mulvia sama Daniarti. Terus kayak aku bilang, "Mul, bilangin dong guru aku sakit gigi, kenapa? Pengen pulang." Padahal itu kayak biar si guru tuh negor ke si mama gitu loh, "Ih anaknya nih gimana gimana," biar mama tuh Oke, pulang gitu I loh. see. Jadi ya udah aku, Cari perhatian. sampai SMP kayak gitu. Akhirnya terjadi juga, akhirnya nyokap akhirnya, dipanggil juga dan datengin juga? Ya, guru-guru sih bilang kayak, kayak gitu sih. Sebenarnya sih bahagia-bahagia aja ya, ketemuan mungkin karena, eee, sering ditinggalin gitu loh, jadi kayak caper aja gitu. Jadi dulu tinggalnya sama nenek, Karena kerja mungkin karena orang kerja tuanya. juga, Iya. cuman ya caper namanya anak kecil, pengennya ngumpul, ternyata ya udah akhirnya kerja. Emang sih kebutuhan yang aku mau dikasih sama papa, ya mau apapun dibeliin, PS lah apa segala macam dibeliin gitu. Cuman namanya anak kecil kayak pengen ngumpul segala macam itu sih. Dan ternyata bener aja, SMA, SMP, SMA tuh secara mereka. Iya ya, maksudnya kayak terkadang yang kita mau sebagai anak itu bukan mainan yang banyak atau barang yang Perhatian. mahal, ataupun sekolah yang bagus gitu ya, dengan pergaulan yang oke dan sebagainya, tapi yang kita butuhkan di usia lu SD ya, itu malah kehadiran orang tua, Mhm, kedekatan orang tua sama anak. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, lu menjadi anak yang seperti apa ya? Dengan kondisi yang orang tua sibuk dan mhm, sebagainya gitu. Selain tadi lu bilang rajin bolos gitu, mmm. jadi anak yang seperti apa? Nah, tapi alhamdulillahnya kegiatan sekolah aku ikut semua tuh, kayak kader kecil, kayak paskibra, kayak voli aku dari SD. Jadi aku sibukin kegiatan, cuman, tadi itu pas pulang ke rumah baru berasa sepinya gitu loh, kayak, "Aduh di rumah." Ada nenek sih sama kakek gitu, cuman kayak nggak ada mama. Terus tau nggak, jadi kalau mama pulang nih dari Jakarta, pulang nih cuma sehari 2 hari, terus dia kan tidur di kamar aku, itu ampe bantalnya pas mama ke travel aku ciumin, Wow, tanya aja mama, Sering diciumin, ditinggal-tinggal. sampai aduh masih ada wanginya, kayak gitu. Dan makanya lu ngikutin banyak, ini itu waktu kecil ya, paskibra dan mhm, sebagainya, juga salah satunya kalau koreksi gue kalau gue salah, salah satunya pengen nunjukin ke orang tua, ke iya, nyokap, yang di mana pengen nunjukin ke nyokap dan akhirnya nyokap merespon dan mhm. ngobrol sama lu akhirnya. Ya ngobrolnya ya biasa aja sebenarnya, aku bilang tadi sampai SD lulus tuh masih, di Jakarta mama. Tapi kayak dipanggil-panggil kayak gitu masih Bolak-balik. bolak-balik aja. Cuman aku banyak kegiatan tuh biar akunya nggak ngerasa aja nggak ditinggalin gitu sih sebenarnya. Bukan Mhm, untuk nunjukin ke mama bahwa, "Ini anak lo gini sih," enggak sih. Biar nggak kerasa Biar nggak sendiri ngerasa gitu. sendiri aja, nggak ngerasa sepi aja gitu. mhm. Kalau ada istilahnya bahasanya gini, seberapa pun biayanya, seberapa pun mahalnya, Mmm, kalau lu bisa balikin ke masa lalu lu, di satu momen, terserah momen apapun gitu, utama masih kecil, momen apa yang lu pengen momen tuh bisa lu jalanin lagi saat ini? Atau momen yang kayaknya pengen banget nih gue bisa ke momen ini lagi, nikmati momen ini lagi di masa kecil? mhm. Sebelum mama sama papa cerai sih. Karena pas lebaran kemarin sedihnya adalah, mmm, alhamdulillahnya ngumpul karena kan aku sama adekku di Bali nih tinggalnya. Adekku yang cowok udah punya keluarga, mama juga punya keluarga, papa punya keluarga.
pas lebaran kemarin alhamdulillah banget rezeki dari Allah juga ya. Jadi aku lebaran di Balinya dapat sama adikku yang cewek, sama mama juga. Aku pulang ke Jakarta dapat sama pacar aku, sama keluarganya. Aku pulang ke Tasik, dapat juga sama papa dan mama ikut, dan akhirnya ada foto barengan lagi, Sama-sama. sama-sama gitu. Jadi mama ada, Keluarga. papa ada, adik aku yang cowok ada, akunya ada gitu. Jadi kayak kapan ya bisa kayak gini lagi gitu. Kumpul. Mungkin mama juga sama papa mikir kayak aku baik-baik aja gitu, cuman di hati yang paling kecil tuh ya siapa sih yang nggak mau keluarganya utuh gitu loh. Right. Kayak ya udah, makanya kalau aku lihat keluarga yang utuh gitu ya, suka kadang Ada iri, rasa jealous gitu. sakitnya, ada rasa Ya, gimana, iya. lalu aku bilang sama pacar aku bilang, "Kamu tuh beruntung loh, orang tua masih komplit segala macem," aku bilang. Aku juga masih komplit, cuman kayak kadang ngerasa sendiri aja gitu. Mungkin kalau ditinggal meninggal ya sedih juga, cuman udah jelas sih. Cuman Beda. ini tuh kayak ada tapi sosoknya aja yang nggak ada gitu. Iya, terkadang yang dibutuhkan itu bukan sekedar adanya dia, tapi hadirnya dia untuk kita. Tuh. Nah, sedangkan dari kecil pun lu juga udah mengalami, dalam arti walaupun ada orang tua tapi nggak ada rasa kehadiran di, Kehidupan buat itu lu gitu ya. ya. Nah, gua nggak nyangka, lu punya cerita sedalam ini gitu ya. Gitu. Tapi jadinya kakak jadi mandiri sih, maksudnya mmm, karena udah terbiasa ya dari kecil gitu, nggak maksudnya sama orang tua. Jadi sekarang apa-apa, ya udah gue bisa mutusin sendiri. Tapi kadang pun aku kadang suka pelin-pelan ya kayak, "Aduh harusnya gimana ya?" Kadang aku nanya ke Mita atau teman terdekat gitu. Cuman kalau misalkan kalau apa-apa kan izin orang tua. Aku juga memang izin sih, cuman karena aku emang udah mandiri jadi ya udahlah, kalau emang gak bisa pertanggungjawabkan apa yang gue lakuin ya udahlah. Karena berbeda loh, memang kita yang memang dasar mandiri sama kita memaksakan diri Memaksakan kita diri. mandiri itu berbeda, Bener. dan elu Makanya itu sih. memaksakan mandiri karena Mau nggak mau. ya mau nggak mau, bener, Mhm. mau nggak mau dan sebagainya. Kayak gue lucu banget liat cowok lu kayak gini, korek lagi gue belum tahu tentang dia sebenarnya, ya akhirnya gue bisa tahu gitu rasanya. Dia juga soalnya orangnya rada tertutup juga Dara, nggak gampang cerita. Nggak Oke. semua maksudnya nggak, mungkin Iya, iya, bertahap ya. iya, 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 iya. Bertahap. Ya memang ada orang kayak gitu, dan gue kan mungkin intermezzo sedikit kayak kemarin gue kan juga belajar acting yang gue bilang tadi kan bahwa, nah sedang gue juga orang yang kalau lingkungan baru gitu ya, gue orangnya lebih banyak kan diam. Bahkan yang lainnya lagi misalkan istirahat 15 menit gitu ya, gue bisa nge-vibe sendirian dan sebagainya Nah. gitu, dan walaupun ada orang baru dan sebagainya. Nggak, apa ya, kayak kita ngerasa nggak nyaman aja gitu ya, langsung ketemu sama orang baru gitu-gitu, kayak, Sama ini aduh dia anjir juga. gue mesti ngomong apa, Iya, diem dan mesti dulu gimana gitu, dan akhirnya kadang-kadang kita sering banget dihadapin dengan satu momen kayak, "Ah udah sini aja gabung yuk," Iya, gitu. Iya, Nah, bener lagi. kalau nggak kalau pas digituin lah baru mungkin kita baru, "Oke nih gue mulai bisa enjoy nih," Iya, gitu. iya, iya. Walaupun perlu waktu yang Iya. panjang gitu, Bener. right? Nah, eee, luka apa sih, Dar, di masa kecil lu yang diam-diam lu masih bawa sampai sekarang? Luka atau trauma? Adalah, beberapa hal. Cuman ya menurut aku jadi pelajaran aja, tapi mungkin juga tidak ada niatan untuk seperti itu ya. Nggak ada seorang anak yang mau mengalami luka ataupun trauma. Iya, nggak ada sih. Cuma kalau trauma sih nggak ada, cuman aku kayak ngerasa kehilangan aja sih sebenarnya. Kalau perlakuan mama sama papa sih emang baik banget dari aku kecil segala macam, cuman karena kehadirannya aja yang nggak berasa Perannya. hadirnya, perannya aja. Perannya kayak nggak ada maksudnya. Mhm. Makanya lu kadang-kadang juga mungkin ini menarik, punya pasangan yang kalau bisa melengkapi hal-hal seperti itu, ataupun bahkan ya you know kadang-kadang ngarepin ya berdoa mungkin wajar lah ya. Kayak gue juga pengen bisa punya mertua yang Betul, Nah, betul iya bener, banget, karena betul kosong banget. di rumahnya bener. kosong di Betul. rumah. Makanya kayak pacar aku bilang katanya, "Udah," katanya, kan aku suka cerita sambil nangis, terus dia bilang, "Udah kan orang tua aku juga sekarang orang tua kamu juga, anggap aja, sekarang di sini orang tua kamu sama papaku," katanya. Oh ya udah, maksudnya aku kayak nonton film aja yang karakternya tuh ada si bapak sama anak nih, di altar pernikahan atau misalkan bapaknya lagi dengerin curhat anaknya gimana, suka tiba-tiba nangis aja, bener-bener kayak netes gitu, terus pacarku, "Kenapa nangis?" "Enggak." Cuma kayak mungkin di alam bawah sadar tuh kayak
gue tuh pengen kayak gitu. Gue setiap ada masalah bersandarnya sama siapa sih, harusnya kan orang tua bisa bantu kita curhat gitu, atau enggak ke bapak yang harusnya gimana sih gitu. Pengen ada sosok itu sebenarnya gitu, cuman karena nggak dapet jadi ya udah cuma nangis aja kalau nonton film gitu, kayak nggak lebay tapi ya emang itu yang Berasa, dirasain berasa. gitu. Kalau lu bisa balik ke masa lalu dan lu ngomong sama Dara di mana fase itu lu merasa kesepian, rasa kesendirian, rasa butuh seseorang yang memeluk lu, kira-kira lu akan ngomong apa sama Dara kecil? Ya aku mau bilang sama Dara dulu kecil ya, kamu cewek hebat, kamu pasti bisa, karena kita mau di lingkungan manapun orang tua kita nggak bisa milih orang tua kita mau kayak Right, gimana, bener. tapi bagaimanapun orang tua kamu tuh memang sayang sama kamu, mungkin dia juga sibuk sama kerjaannya, tapi kamu udah bagus, udah kuat jadi cewek yang mandiri, jadi cewek yang kuat, meskipun kadang nangis sendiri kayak gimana, tapi hebat, dan kamu nanti gedenya akan sukses, jadi harus kuat, harus hebat. Wow, wow, so good. Dan akhirnya lu 3 bersaudara ya? Iya, 3 bersaudara, anak pertama aku anak pertama. anak pertama yang di mana kayaknya dia anak pertama itu sebenarnya nggak mudah ya. Yang Iya. di mana gue juga ngomong sama Mita juga bahwa kayaknya memang kita harus di harus kuat dan Mmm. kita menjadi tiang buat mereka-mereka ini Iya. ketika kita lemah dan sebagainya. Tapi pernah nggak sih sorry, pernah nggak sih Dar, sorry maaf, di mana lu lagi nggak baik-baik aja ataupun kondisi lu lagi ngedown banget dalam hidup lu, tapi lu musti kuat buat adik-adik lu sendiri? Banyak itu momennya. Itu mah pernah banget dan nggak cuma sekali. Momen apa sih yang paling inget banget? Ya, aku tepatnya tahun berapanya aku lupa, cuman itu bener-bener nge-down banget, yang masalah rumah, masalah orang tua, segala macam campur aduk, lagi Covid juga waktu itu. Aku sempat bilang di beberapa podcast juga, aku saking stresnya aku keluar, maaf, air susu. Padahal aku belum berkeluarga, mau Menyusui punya ya? anak gitu. Akhirnya aku ke psikolog, tapi menurut aku itu nggak membantu. Karena aku masih aja maksudnya kayak stres yang bener-bener stres banget gitu. Terus, akhirnya psikologku bilang, "Itu mungkin bisa dari obat," kan kasih obat juga. Terus dari saking Resep. Psikolog stresnya ngasih obat juga? kasih obat juga. Sorry sorry gue potong, Mmm, itu psikolog atau psikiater? psikiater, sorry, Psikiater. psikiater, Psikiater. Oke, psikiater, bener. psikiater. Soalnya psikolog nggak pernah Iya, iya, ngasih obat soalnya. Iya, sorry, iya, psikiater, psikiater. psikiater. Ngasih obat, akhirnya, eee, dari stresnya itu keluar juga, tiba-tiba aja lagi nangis, terus baju basah gitu. Tapi ternyata yang bisa ngobatin kestresan aku tuh ya aku sendiri ternyata gitu. Aku sering banget bilang, "Aku ikhlas." Ada masalah waktu itu di keluarga, ikhlas, aku ikhlas, tapi aku omongin mulu nih gitu, "Ikhlas kok," tapi saya ngomong ikhlas tuh nangis terus. Tapi pada waktu itu aku kayak, "Enggak sih, aku harus ikhlas, mau sampai kapan sih aku kayak gini terus gitu, mau sampai kapan aku, ngungkit-ngungkit masalah yang nggak akan ada penyelesaiannya." Jadi pada saat itu juga aku bilang sama diri aku, "Yuk, lu tutup pintu kemarin, buka pintu baru, mulai dari nol." Dari situ aku bismillah aja, udah dari situ setiap ada dibahas lagi, pembahasan lagi kayak, ya udah aku emang udah ikhlas. Kalau boleh tahu kejadian apa? Yang Yang lu semua bilang kayak, "Gue ikhlas kok, gue ikhlas kok." heeh, jadi, cerita pendeknya adalah kayak gimana? Hasil kerja keras. Kok Hasil kerja malah dia keras. yang tahu cerita lu daripada lu sendiri yang ngalamin ya? Hasil kerja kerasnya Dara selama selama ini. Mhm, Ya Mhm, mungkin ya kemarin pembahasannya dia udah nggak enak karena kan udah selesai juga. mmm, mhm. Ya ya habis begitu saja karena Mhm. keluarganya nggak bisa menjaga iya dijual lah tanpa sepengetahuan aku lah segala macam. Iya, ya, gue aset-asetnya pernah Dara. dengar dengar Mhm, hal itu, mhm, tapi yang gue Asetnya. penasaran adalah di momen itu lu eee, lebih ke keselnya mhm, atau lebih ke kecewanya di momen kecewa itu? sih. Karena aku Mmm, udah percaya banget nitipin dan, mereka bilang, "Nanti kalau udah tua ada nih investasi. investasi biar kalau misalnya butuh-butuh lagi sepi job bisa dijual," dan ternyata apa yang mereka omongin nggak bisa dipegang. Makanya itu adik-adik aku mungkin tanpa aku harus bilang ke mereka, mereka harus gimana, adik-adik aku juga menilai aku kayak gimana ya, terutama adik aku yang cewek UPOT itu, Ya pasti adik cewek harusnya lebih bisa klik Tahu. sama ya itu kakak yang cewek. UPOT tuh kayak
Justru dia tuh lebih kalau ada apa-apa, masalah kerjaan, masalah pacar atau segala macem, sebelum dia ke mama tuh dia pasti nanya ke aku dulu. Oke. Jadi kayak izin segala macem tuh pasti ke aku dulu gitu, baru ke mama. Mmm. Karena dia bilang, "Teteh tuh udah kayak mama aku," dia bilang gitu. Jadi ya Mhm. Gue nggak minta lu cerita panjang ya, yap. ini ya, tapi, singkat aja, karena ini juga beberapa kali juga udah pernah masuk podcast juga, ngomongan masa Iya, lalu ini masalah kan. ini udah. Iya, nah dan terlepas dari sudah selesai atau belumnya, Mhm. menurut gue sudah banyak, gue juga nggak mau terlalu ke dalam ke situ juga. Tapi yang gue ingin tahu adalah, itu yang melakukan itu memang keluarga sendiri atau gimana? Mhm. Mmm. Gue boleh tahu nggak sih motifnya apa? Enggak, maksud gue nggak ini, maksudnya kalau Eee, memang ini nanti bisa di-bip lah gampang. nggak ada motif sih sebenarnya, cuman karena Lupa diri emang mungkin. ya karena mereka mungkin ngerasa Gampang. biasanya megang segini kayak, Iya iya gitu. iya iya. Jadi ya udah mungkin Ketika tinggal beberapa, langsung berbeda gitu maksudnya? iya. Wow, Mungkin keluarganya lupa diri kalau dunia itu berputar. Nggak iya selamanya jobnya ada banyak terus iya iya. gitu. Apalagi Kadang dunia kayak gini ya, saat kita entertainment, lagi banyak job itu kan waktunya kita mengumpulkan aset betul gitu, betul bukan betul. menghabiskan. Jadi ketika dibutuhkan sama Dara malah ya udah gitu barangnya malah nggak ada. Betul, jadi Sebenarnya aku nggak masalah juga sih dipakai, maksudnya mau sebesar apapun dipakai sama beliau-beliau gitu nggak masalah sebenarnya, asal heeh, ngomong iya dulu, iya iya, nggak tiba-tiba yang udah dikumpulin dari bertahun-tahun yang heeh, lalu, tiba-tiba pas aku Pas mau butuh butuh nggak ada, bener-bener nggak ada. jadi pelajaran sih. soalnya jadinya rasanya kayak, gimana ya, gue juga ngerti juga perasaannya kayak, kalau mungkin kalau orang lain yang ngelakuin itu, Iya maksudnya beda beda perasaannya. rasanya. Nah, tapi karena keluarga sendiri, Bingung mesti ngapain. jadinya kayak, aduh, Serba salah. marah pasti, kecewa pasti, tapi yang paling sulit itu ada, gue mesti bertindak apa? Mhm. Mesti ngapain nih gitu, ngerti gak sih? Maksudnya kayak, ini kalau dipaksain begini, kayaknya Salah nggak? keluarga nih. Keluarga. Kalau Iya. nggak gini tapi memang kayaknya memang harus ada pelajaran buat mereka juga nih. Itu yang bikin berat karena darahnya sendiri perang batin gitu. Jadi posisinya dia serba salah karena dia juga kan nggak pernah pelit sama keluarga. Mmm. Tapi kalau udah keterlaluan dia mau marah juga bingung gitu. Jadi dia Iya perang iya batin iya. sendiri akhirnya stres. Sampai nanya ke ustad ya, "Ustad salah nggak sih?" Maksudnya orang tua minta kita kayak ngerem segala macem. Mulai sekarang maksudnya Akhirnya gitu. iya mulai sekarang, akhirnya kata Sekarang udah ustadznya, ngerem. "Nggak apa-apa." Hebat loh Mita, yang nyapuin semuanya. Iya maksudnya itu kan kejadian dulu. Iya iya Jadi iya, dia heeh. dia curhat sama Pak Ustadz atau mungkin Heeh. sama orang-orang yang Mmm. lebih lebih diseganin sama Paham. dia. Salah nggak gitu loh kalau sekarang Mmm. dia rada ngerem. Karena dulunya kan udah jor-joran nih semua dikasih tapi Right. ternyata mengecewakan. Nah sekarang dia jadi perang batin. Kalau gua sekarang rada ngerem, agak pelit sama keluarga atau mungkin memilah-milah mana yang mesti dikasih mana yang enggak, gua salah nggak gitu. Mmm. Karena selama ini dia kan nggak pernah pelit Mmm. gitu. Sementara keluarganya sendiri nggak pernah tahu kondisi The Virgin ini jobnya banyak apa enggak, Dara lagi sakit apa enggak, keuangannya lagi banyak apa enggak. Mmm. Keluarganya nggak tahu itu, mereka nggak pernah tahu gitu dapurnya Dara gimana. Jadi mungkin menurut aku ada sedikit nggak enaknya buat dia perang batin karena ya situ ketika orang tuanya minta uang, gue bingung, gue juga lagi nggak ada Iya. gitu, Iya iya iya. serba salah. Kayak gitu, ada momen kayak gitu. Gue ngerasa kayak gini ya, bahwa kayak, eee, ini susah juga sih kayak gini. Soalnya Keluarga gue satu. iya, satu keluarga, yang kedua, kita kan selalu di society ini, di kemanusiaan ini kita selalu dituntut untuk baik-baik aja, iya kan? Nah, Mmm, ketika kita menunjukkan sisi buruknya atau di titik mana kita lagi terjatuh betul. rendah gitu, Orang nggak mau tahu. mending kalau netizen, kalau fans ya udahlah ya Iya, gitu. Tapi iya, kan yang paling nyesek adalah keluarga kalau keluarga nggak tahu. yang nggak mau tahu. Bener. Nah, ketika kejadian itu, lu menjadi orang seperti apa, Mit apa, Dar? Iya. Iya, jadi Gue orang inget nama lu mulu, lu yang kebanyakan ngomong soalnya, jadi bikin gue bingung. jadi orang yang kayak gimana, ya yang kayak gini, yang
Sebenarnya ya kalau Kakak tahu aku kalau misalnya di geng-gengan Umur kita kita sama loh, jam masa belakang sih? kakak. Emang Oh, berapa? oh tahun Emang 91 kan? Iya. Gue tahun 91 juga, gue Oh Mei. oh, tuan udah lu ada, tetep. Kakak Ya Tuan tapi baru. nggak beda. Ini mau bahas ini sampai berantem nih kita nih sampai 1 jam nih nanti nih Ya, beda berantem. 4 bulan, beda 4 bulan, 3 bulan. bulan. Ya nggak beda beda jauh lah, makin nama aja. Ya beda bulan doang. Nah kalau di geng-gengan tuh justru aku malah suka bercanda, malah anaknya periang, kayak istilahnya suka bercanda-bercandaan gitulah gitu. Cuman dari masalah kemarin jadi bikin aku pelajarannya adalah bikin aku lebih bisa nggak terlalu percaya sepenuhnya juga sih meskipun itu keluarga ya. Terus juga aku harus lebih bertanggung jawab sama diri aku sendiri terutama maksudnya aku kalau Pasti. misalkan kerjaan segala macam harusnya aku sendiri aja gitu loh nge-manage-nya gitu. Lebih ke situ sih. Lebih ke situ pelajarannya. Wow. Tapi dari cerita lu tadi gitu ya yang tentang masa kecil lu seperti itu membutuhkan figur seorang ibu dan sebagainya. Kayaknya untuk lu menutupi rasa rapuh lu, rasa kekosongan lu itu dengan lu yang berisik dan bercanda mulu ya? Nah, lucunya aku di SD itu udah kayak bukan ngebosi kayak aku nggak suka orang-orang yang dibully. Oke. Jadi pas SD itu aku kayak kelihatannya kuat aja kayak oh gue nih gitu. Jadi kalau misalnya temen aku yang dibully sama kakak kelas lah kelas 6 padahal aku kelas 3 didorong aku yang maju duluan. Jadi aku Ya nggak boleh Allah. lihat orang aku nggak boleh orang lihat aku kayak kelihatan kayak rapuh gitu aku nggak mau. Iya. Jadi cuman aku pengennya orang-orang terdekat aja yang tahu aku mewek, cengeng. Padahal aku orangnya cengeng banget. Gampang Exactly, nangis karena kan. lu juga menutupi hal-hal karena lu punya bahasa gua ada, lu punya bagasi-bagasi yang Hmm. kurang menyenangkan ini di masa kecil lu, sehingga lu utama di rumah gitu ya, sehingga lu gimana caranya gue nunjukin bahwa gue baik-baik aja, gue kuat, bahkan gue berani gitu. Padahal sebenarnya mungkin lu juga nggak seperti itu banget sebenarnya. Betul. Rapuh asli. Wow. Mmm, akhirnya lu sempat ke psikiater. Nah, apa yang membuat lu akhirnya memutuskan kayak karena gini, nggak semua orang mau ke urusan dengan dokter-dokter, psikologi, jiwa gitu Jiwa ya. nggak semua orang mau gitu. Nah, tapi apa yang membuat lu memutuskan, "Oke nih gue butuh, eee, orang profesional nih untuk ngebantuin gue nih." Apa yang awalnya lu mau? Karena waktu itu aku kan sendiri juga, terus Mhm. jauh juga sama teman-teman aku, sama Mita segala macem, aku sama adik kan waktu itu. Dan banyak masukan-masukan, tapi menurut aku kayak, aduh ini masukan yang sering aku denger nih gitu, aku butuh masukan lagi dari yang ahlinya menurutku Iya, ya, heeh gitu. heeh. Dan aku nggak malu karena ngapain mesti malu gitu, toh Hmm. juga dokter itu ada yang untuk ngebantu kita, bukan untuk di-judge sama orang lain. Jadi itu tadi aku tuh nggak perlu validasi, aku nggak perlu orang-orang harus nilai aku baik terus karena orang tuh pasti ada baik buruknya kok gitu. Iya, Jadi betul. aku don't care ya orang mau ngatain, mau jelek-jelekin aku nggak pernah peduli dan nggak mau peduli Bener. karena kita mau nutup mulut berapa puluh ribu juta orang lah ya, puluh ribu juta ratus orang buat nutupin itu biar kita kelihatan baik. Jadi kalau menurut aku itu bikin gue lebih baik kenapa enggak? Jadi ya udah aku ke dokter, ke psikiater, aku cerita beberapa kali, terus ya nangis lah segala macem, terus dia ngasih masukan. Tapi aku tetep aja gitu kayak, "Oh gitu ya ternyata ya udah ternyata dari teman-teman juga sama, dari dokter juga sama." Itu sih. Tapi aku sama sekali nggak malu, Oh. intinya Nah, gitu. ini baru gue nanya sudut pandang lu, Mit, Apa tuh? bahwa akhirnya kan, lu pun juga menyuruh, Dara untuk ke psikiater. Justru waktu itu aku nggak tahu. Oh, nggak tahu? Karena kondisinya kan waktu itu pandemi. Oh, Dara tinggalnya di Bali. oh, heeh heeh. Aku di Tangerang. Jadi ya nggak tahu sama sekali. Bener-bener yang rapet banget. Dia juga nggak terlalu banyak cerita waktu itu kan. Jadi kondisinya juga ya memang lagi agak jauh lah. Baru setelah ketemu lagi, setelah dia pindah lagi ke Jakarta, bolak-balik, baru aku tahu. Ya kaget juga dengernya. Ternyata sesetres itu dia mikirin soal itu, soal keluarganya. Dan keluarganya juga nggak tahu. Mmm, Nggak tahu. Keluarganya berpikiran mungkin Dara selalu baik-baik aja, selalu banyak uang, selalu happy. Mmm, Aslinya kan cuma aku yang tahu sama orang terdekatnya iya dia iya gitu. sih, Kalau kayak sekarang kan dia lebih lebih banyak sama pacarnya, jadi bener. pacarnya yang lebih banyak tahu gitu. Mmm, Ya keluarganya juga nggak terlalu tahu-tahu banget. right. Mmm, oke. Akhirnya
sorry, ingetin gue lagi tadi gue lupa. Lu terlahir di mana? Tasik Tasik, pindah ke Jakarta 2008. Iya, benar 2008 betul. 2008. Culture shock gak? Pertama SM kali. Enggak sih, nggak begitu ini. Cuman kayak karena emang aku dari awal juga emang orangnya pemalu juga ya, jadi sama aja sih menurut aku. Berdua mama atau satu keluarga? Sama mama, cuman kan ditinggal-tinggal, maksudnya pulang pergi Bolak-balik. mama. Base camp ada Base base camp. camp. Di Nah, base camp. Virgin. di 2008 pun juga lu akhirnya masuk ke Mamma Mia. Yep, 2008. Apa sih yang awal lu mikir kayak, oh gue mau ikut Mamma Mia deh gitu? Nah, justru lucunya itu, aku tuh bukan, maksudnya bukan anak band yang ikut festivalan, bukan penyanyi yang ikut les segala macem. Iya. Aku maksudnya bukan anak musik lah, aku bilangnya gitu, karena kan aku yang nggak into banget dulu. Nah, aku tuh SMA itu malah ikut nasyid. Itu juga karena hoki. Terus ada lomba sabun cuci muka Pons, malah juara 1. Padahal aku Iseng-iseng. iseng aja. Nah, pas Mamma Mia juga aku lagi naik motor sama mama, lagi isi bensin tuh yang pinggir jalan ya. Si Ua, "Neng ikut Mamma Mia dong." Mamma Mia tuh apa? Aku bilang gitu, kan aku nggak tahu. Itu yang Indosiar yang anak sama mama, mamanya manajernya nemenin. "Ah, nggak mau ah," aku bilang. Didaftarin lah. Didaftarin, udah ya berangkat tanggal sekian ke Jakarta, berangkat dong akhirnya naik bis. Ya udah akhirnya berangkat naik bis. Itu ngantrinya ya, ya Allah 10.000 orang ke Taman Mini. Itu kayak baru masuk, ya ampun itu pagi jam 7 ngantri, aku baru audisi jam 5 sore. Aku bilang ke Mah, udah pulang aja lah, maksudnya ya udah ngapain juga, nah, aku juga gak ada cita-cita jadi artis tuh, nggak ada sama sekali gitu. Akhirnya masuk nyanyi, nah habis itu pulang ke Tasik, diumuminnya di TV yang ada tulisan kecil-kecil tuh loh yang masuk berapa puluh besar gitu, masuk. Aku kayak, hah, Neng masuk, hah Si Mita serius? lucu banget ketawa-tawa gitu, Mat. Kenapa sih? Iya, maksudnya iseng-iseng malah menang gitu. Iya, nggak ada yang Orang ini yang banget. serius malah nggak menang gitu. Hoki Makanya banget. hoki banget. Akhirnya ikut audisi lagi kan ada step berikutnya, Ya. suruh nyanyi dangdut. Aku nyanyi dangdut, segala macem, masuk lagi. Masuk lah akhirnya ke yang 9 besar. setiap hari Jumat itu dari 6 orang diambil 2-2 itu loh, Iya. ke 15 itu. Iya. Gitu. Nah udah Mas Dani jurinya waktu itu. Akhirnya di 9 besar lu dieliminasi. Ya 10. 10 besar, 10 sorry. besar. Soalnya gue dapat beberapa biodata ada 9 besar soalnya. Ya 9 apa 10 ya? Ya pokoknya antara 9 10 lah. Dia yang desa hidupnya. Padahal dia sendiri juga kayaknya gue gak tahu banget Iya, sih. Lupa. soalnya yang dia 9 inget plus 10. Mas Dani udah ngajak rekaman. Ya, nah Iya. setelah keluar setelah dia eliminasi Hmm. sampai akhirnya kan memang Mas Dani yang Udah diincar. yang udah ngincar kan. Nah, itu berapa lama akhirnya lu kontakkan sama Ahmad Dhani lagi? Nah, pas malam aku dieliminasi nih, Hah? malamnya nih. Hah? Almarhum Mas Iwan. Mas Iwan nelfon, "Neng disuruh ke itu ya studio besok." Oh, langsung. Langsung. Gercep Manajernya juga Mas ya. Dani. Langsung. Iya, sama Gercep manajer juga. itu. Pas tawarin, waktu itu tawarin mau solo, duo, atau masuk Dewi-Dewi karena waktu itu kan Kaina keluar tuh. Dewi-Dewi. Dewi-Dewi. Terus aku bilang, "Mas, aku kalau Dewi-Dewi aku takut." Karena kan senior ya. Senior. Iya. Gak berani, aku gak ada pengalaman. Salah dikit jambak. Iya, Ya, kayak ngeri. nggak ada Puri Tata bercanda. Habis itu solo aku nggak pede karena aku ngerasa aku belum ada bekal yang cukup untuk aku solo karir. Akhirnya aku bilang aku dua aja deh. Kata Mas Dani, udah nanti dikenalin. Udah dikenalin sama kamera Happy Pramita ini. Dan akhirnya gue tarik cerita lebih cepat. Akhirnya ketemu Mita. Iya, ketemu Mas Dani terus dikenalin sama aku. Apa pandangan lu lihat Dara pertama kali? Kalau aku justru udah duluan dikasih tahu sama Mas Dani pas dia masih di Mamma Mia. Oke. Jadi waktu itu Tapi kan kalau- beda. Lihat Beda, TV sama ada. lihat langsung kan Iya, beda. first impressionnya pasti beda nih. Iya, pas ketemu langsung ya nggak jauh beda sama di TV sama. Cuman kalau di TV kan dia ya make upan gitu, waktu itu Iya. ketemu asli, muka asli. Bener. 15 tahun ya? Iya, masih kecil lah, kelihatan masih kecil. 15 tahun. 15 tahun. Tapi di umur 15 tahun mesti nyari uang dan sebagainya. Wah,
kan umur-umur 15 tahun, 15 atau 17 tahun sih? Sorry. 15. 15 ke 16 Oh, itu. 15 ke 16 itu kan waktunya lu, eksplorasi ataupun lu melihat dunia dan istilahnya nyoba itulah. Entah itu pacaran, entah itu apa dan sebagainya. Nah, tapi kan akhirnya disuruh karena kondisi yang bukan suruh, sorry, karena kondisi yang, lu harus mencari uang di saat itu, gimana kondisinya ketika lu suruh nyari uang tapi memang waktu lu bermain, waktu lu Berkurang. untuk happy-happy hilang gimana? Nah, masalah sih, nah makanya itu tadi, aku dari pas lulus SMA langsung nyari uang, jadi fokusnya cari duit, terus kayak nyenengin diri sendiri aja, tapi nyenengin sendirinya itu ya maksudnya aku dulu malah nggak pernah belanja ya. Jadi udah ngumpulin, nyenengin tuh kayak ngumpulin uang transfer ke mama, Beli aset. ngumpulin, transfer ke mama, itu loh lagi seneng gitu, jadi Beli fokus aset. kerja aja, gitu sih. Tapi menurut aku kayak main segala macam kan sambil nyanyi juga bisa sambil refreshing, kadang kita keluar kota juga bisa Jalan-jalan. Tapi jalan-jalan. kan berbeda sama main sama anak-anak seumuran dan Iya sih. anak-anak ya SMA, SMP kan berbeda gitu maksudnya. Iya sih. Ya, Mempengaruhi lu juga nggak sih cara sebenarnya yang mungkin orang-orang nggak tahu secara mental mempengaruhi lu juga nggak sih sebenarnya? mungkin ya sedikit. Apa yang lu rasakan? Yang lu sadari? Nah, itu karena nggak sadar. Tapi orang-orang yang sekitar So, yang lu bilang sadar. mungkin sedikit, berarti Ya, kan ada satu momen yang lu sadarin sedikit dong. ya apa ya, kadang mungkin kayak ngerasa susah ini sama orang lain sih. Kalau misalkan SMA atau kuliah ya, misalkan bisa gabung sama teman-teman atau bersosialisasi sama orang tuh mungkin Bener, gampang ya. iya. Nah, sekarang yang berasa ke aku tuh jadi aku susah, bersosialisasi sama orang dekat tuh kayak kayak susah aja. Mungkin kalau dari dulu aku dapet kehidupan yang normal, sekolah normal, kuliah normal gitu, interaksi sama yang lainnya, mungkin kesininya juga akan ke bawah seperti itu, mungkin akan baik-baik aja gitu. Cuman karena emang dari SMA aku lingkungannya itu lagi, RCM lagi, jadi ketemu orang baru tuh kayak susah, bener-bener susah. Nih tanya dia, mau wawancara segala macam, banyak orang aja kok kalau emang lagi bad mood, Diem. gua diem nggak mau ngomong sama sekali, Jutek. gitu. Berarti hari ini lagi bad mood nih? Enggak, Enggak, memang Nggak, begitu. soalnya dia lebih banyak ngomong. Enggak, segini dia Karena udah dia lebih segini dia udah banyak loh. Oh, segitu udah banyak. Biasanya tuh dia lebih diem. Oh gitu. Biasanya kalau di podcast tuh sedikit-sedikit apa jawab, aku diem aja dia pasti udah gini. Oh, udah suruh ngomong, gini. Kalau enggak gimana nih Mut? Gitu. Pasti gitu dia. kalau lagi manggung set, aku lagi malas Ini ngomong, mendingan. iya makasih, iya Mita, jadi dia ke belakang, aku ke belakang. Jadi aku memang sudah dituntut untuk banyak bicara di The Virgin tuh karena dia ini pendiam. Iya kayak Bukan pendiam sebenarnya, apa ya? Males ngomong. Iya, beda. Karena orang ngerti kan kalau Males orang ngomong. introvert itu pendiam enggak juga gitu. Introvert Aku itu kan juga sebenarnya energinya Keserap. nyerap itu kalau lagi Ya, sendirian. betul. Nggak enak Iya kan? jadinya. Sebenarnya kayak Sekarang gitu. dapat pacar sama. Modelnya sama banget. Jadi kalau di mobil diam gitu nih gitu. Enggak, kalau sama teman-temannya seru. Dia kan gitu kalau main kenal seru. Tapi ketika ketemu sama orang baru, banyak orang energinya kesedot jadi dia zone out. Nih banget dulu kayak gitu sama banget sama jadi aku pacarnya. udah banyak kayak aku lihat aku yang Dia yang dulu kayak 20 tahun. gue banget nih gitu. Sama banget. Oh, sebel nggak sih sama diri lu yang dulu? Maksudnya kayak lihat Sebel. yang kayak karena kan ketika kita tahu di dunia entertainment kan kita apalagi di publik gitu ya, kita nggak bisa jadi diri kita Bener. apa adanya kan. Nggak mau. Nah, tapi karena lu mungkin saat itu kayak masih baru-baru ataupun lu yang kayak belum tahu emotional management yang baik di publik seperti apa, ketika lu lihat zaman dulu kayak ini orang Sering bego banget. juga ya kayak juga ya. Kayak gue ya gitu. Iya Kok ada sih orang kayak gini sih? Iya lagi. Jadi artis lagi. Tapi malah jadi tahu selahnya ya. Iya Jadi tahu benar. selahnya Bisa gitu. selahnya. Gue nih dulu gitu. Tapi Dan dulu gimana? apa lanjut, sorry. Ya tapi dulu tuh ya itu kalau misalnya aku nggak mau ngomong tuh bener-bener nggak mau ngomong, nggak bisa digerakin sama sekali tuh nggak bisa, parah banget. Parah. Kalau nggak mau tuh nggak mau. Dan gue juga pernah ngobrol sama Mita juga bahwa waktu itu bahwa di fase yang dimana mungkin The Virgin lagi naik-naiknya besar-besar saat itu gitu ya, yang dimana mungkin lu pernah ngalamin kayak keluar ke mall dikit, ke publik dikit, foto dong, tanda tangan dong. Ya gue yakin juga mungkin sampai hari ini juga iya, cuman tapi nggak sebanyak Nggak atau nggak separah dulu. separah dulu gitu kan. Nah, tapi dengan lu mendapatkan hal itu dengan
elu dilihat banyak orang, dikenal banyak orang gitu ya, bahkan di situasi yang lagi rame banget gitu, tapi lu pernah nggak sih ngerasain kayak bener-bener rasa kekosongan ataupun rasa kesepian? Banyak aku? Kamu. Oh, Iya, berdua? kamu. Kamu, Kan aku lihat kamu. Kan Aku udah Kirain ditanya. buat berdua? aku lihat kamu. Aku udah Emang aku pernah lihat Sabar, kamu? sabar, Aku sabar. udah pernah ditanya. Oh, kalau aku kosong ya pernah itu tadi, sampai sekarang malah gitu Heeh. kebawanya, pernah. Cuman karena mungkin gak mau ke-distract juga ya kalau misalkan orang banyak yang kenal juga senang juga. Hmm. Cuman kerasa kosongnya yang pas di rumah aja itu sih. Nah, mungkin banyak di luar sana yang ngalamin kayak lu, Mmm. teman-teman di luar sana, teman-teman kita gitu ya. Broken home, terus musti menjadi tulang punggung keluarga, musti menjadi orang kuat dan sebagainya. Nah, kasih tips dong untuk mereka tetap menjadi orang yang kuat dan waras. Itu kamera lo. Mmm, dari aku pribadi, aku tahu semua masalah itu nggak bisa disamaratakan ya, maksudnya tiap orang masalahnya beda-beda, tapi dengan permasalahan yang ada, aku juga yakin Allah tuh nggak akan ngasih masalah yang melampaui batas umatnya. Jadi buat kalian yang lagi broken home, punya masalah kayak aku, semangat, yang kuat, yang penting fokus sama diri sendiri. Kalau misalkan menurut kalian udah ngerasa cukup nih, ngebahagiain mereka atau kayak gimana, kalian juga harus ngebahagiain diri sendiri. Karena kalau kitanya sakit, kitanya nggak sehat, siapa lagi akan menyayangi diri kita sendiri selain kita. Wow, wow. Dan dengan kita bercerita, terkadang orang berpikir bahwa dengan kita bercerita, kita dilihat lemah. Mmm. Dilihat bahwa, wah lu sebagai artis nih, eee, ternyata nggak sebagus itu ya, ngerti nggak Mas Mhm poin gue? mhm. Kan banyak yang seperti itu juga. Iya Nah, iya. tapi justru mereka lupa bahwa dengan kita bercerita, justru malah membuat diri kita malah mungkin bisa lebih berdamai. Dan Plong lebih ya. move on, dan lebih bisa kayak memaafkan dan menerima apapun yang pernah terjadi dalam hidup kita. Nah, maka dari itu Dar, ajak dong teman-teman untuk mau bercerita di kolom komentar tentang kisah hidup Kisah mereka, hidupnya. perjalanan hidup mereka. Siapa tahu nih ada yang kayak lu yang di Oke. mana mereka dengan mereka berani bercerita, mereka bisa memaafkan dan bahkan yang membaca cerita mereka, mereka dapat solusi Iya. dalam hidupnya. Dari cerita teman-teman yang, eee, nulis. Oke. Buat teman-teman yang nonton podcast ini yang punya masalah kayak aku, meskipun permasalahannya beda, siapa tahu maksudnya dengan masalah-masalah yang ada kalian bisa ngemplongin masalahnya itu dengan cara cerita. Karena nggak cuman cewek doang kok bisa cerita, cowok juga. Malahan banyak banget cowok yang dipendem ya. Mhm. Siapa tahu kalau misalkan nggak bisa cerita sama teman-teman atau sama keluarga, bisa cerita di kolom komentar di sini. Siapa tahu teman-teman di sini juga bisa kasih solusi. Karena kita nggak usah malu dengan masalah yang kita punya, karena setiap orang juga punya masalah. Jadi kalian kalau mau silakan, curhat di kolom komentar atau, apa ya, bercerita apa yang kalian rasain, siapa tahu dengan itu kalian bisa ngerasa lebih tenang, lebih damai. Wow, mungkin Mhm. 2 pertanyaan terakhir yang bener-bener, Ya, lu kayak orang sensitif ya? Biasanya? banget Oke, banget. kayaknya, orang sensitif itu memang perasaannya lebih halus dan indera rasanya lebih tajam, Mmm, ya Iya. kan? Nah, mungkin gue punya satu pertanyaan kayak gini, boleh lu sambil kejaman mata biar lu lebih tenang, lebih Aduh. rileks? Oke. Kalau lu bisa diberikan satu kesempatan, entah itu balik ke masa lalu ataupun di masa saat ini, di satu tempat yang di mana ruangan kosong, ada dua kursi, satu meja. Siapa yang bener-bener elu pengen banget elu temuin, yang bener-bener yang kayak, kayaknya gue pengen banget temuin dia. Oke, ada 2 orang sih, ya mama sama papa. Oke. Hal apa sih yang elu pengen banget, sampai pelukan aja, bayangin sampai pelukan sama mereka berdua, hal Mmm. apa sih yang elu pengen banget elu utarakan ke dia, ke mereka berdua, yang elu belum pernah elu omongin ke mereka? Mmm, jadi di otak aku tuh kayak aku ada satu memori gitu, itu tuh kayak di rumahku yang hijau yang dulu, itu tuh foto terakhir aku barengan sama mereka gitu. Jadi aku pengen balik ke momen itu, biar bisa balik komplit lagi. Jadi aku mau bilang ke mereka bahwa memori foto terakhir itu tuh ada terus gitu di aku. Jadi pengen komplit lagi, jadi ke mereka juga kalau ketemu mereka berdua gitu ya, aku bilang itu bukan salah mereka,
juga tahu kan orang dewasa juga pasti ada permasalahan yang mungkin anaknya juga gak akan ngerti ya. Tapi bagaimanapun aku sayang sama mereka gitu. Di sini aku cuma ngutarain bahwa ya aku juga sedih sedih-sedihnya. Jadi kalau misalnya papa sama mama bahagia sama keluarganya masing-masing, ya mudah-mudahan juga lanjutin hidupnya dengan bahagia dan doain juga Neng di sini juga mencoba untuk menjalani hidup sendiri sama pasangan aku menjadi pasangan yang bahagia juga. Dan aku sayang sama mama, sayang sama papa. Terima kasih untuk masa kecil yang sangat luar biasa. Oh, kalau misalkan, eee, kata-kata apa sih atau ucapan apa yang lu pengen denger dari mulut mereka berdua yang mungkin mereka nggak pernah ngomongin ini ke lu? Kalau papa sih ya bilang maaf, maaf juga nggak begitu penting sih. Tapi aku pengen papa tuh ya nanyain kabar, Neng sehat nggak? Terus ngapain? Keadaannya gimana sekarang? Karena kan nggak pernah ditanya juga. Neng lagi sehat apa enggak? Neng keadaannya gimana? Pengen banget sama papa kayak begitu. Karena kan sama mama masih sering ketemu ya, sering curhat juga kadang gitu. Cuma aku pengennya sama papa yang pengen kayak anak-anak yang lainnya gitu yang bisa curhat sama papanya. Kalau ada masalah tuh dikasih saran sama papa. Oh. Dan bayangin, mereka berdua peluk lu dan mereka ngomong, "Dara, maafin papa, mama ya. Papa, mama masih manusia biasa, nggak sempurna. Menjadi orang tua pun sampai detik ini masih belajar. Dan kalian pelukan lebih erat lagi dan biarkan papa, mama pergi dari ruangan itu. Dan sekarang boleh buka mata." Wow, kayaknya orang tua itu sebenarnya di balik ini semua kayaknya bukan negatif ya, tapi maksudnya bukan berarti gue bilang menyalahkan kedua orang tua lu, tapi kayaknya masalah terberat lu ada di kedua orang tua lu ya. Iya. Oh, Makanya nggak tahu ya aku juga kalau deket sama sosok papa tuh ya kalau misalkan normal anak normal biasanya gitu. Aku kayak gimana ya kalau misalkan jadi anak seperti apa ya kalau aku dari dulu tuh deket sama papa. Kan pasti beda tuh karakternya ya. Ada papa maksudnya ditemenin sampai dewasa, dewasa sama ditinggal pasti akan beda. Aku pengen tahu aja kalau misalkan aku emang kalau aku masih komplit, aku ada masalah masih bisa cerita sama papa. Jadi gimana ya aku sekarang itu sih. the last question, one day lu udah nggak ada nanti meninggal atau pensiun, lu pengen dikenal sebagai apa dan dikenal seperti apa? Ya mudah-mudahan sih dikenal sebagai orang yang baik, ya pastilah semua orang juga pengen. Tapi sebagai orang itu sih yang baik aja. Oh. Kayaknya hari ini gue dapat beberapa pelajaran dari lu sih Dara, bahwa eh, banyak orang yang lihat kesuksesan kita itu dari sudut pandang lu memiliki sesuatu, Hmm. lu punya sesuatu, lu punya viewers yang gede, lu punya uang yang banyak, ataupun lu punya orang di sekitar lu yang menyayangi lu. Itu salah satu orang mungkin banyak melihat kesuksesan itu. Salah enggak, tapi justru gue belajar dari lu bahwa kesuksesan itu adalah ketika lu bisa memaafkan, berdamai, menerima, dan bisa melepaskan sesuatu hal-hal yang pernah terjadi dalam hidup lu, dan menurut gue itu sukses. Dan itu gue belajar dari lu justru. Justru malah gue melihat, gue ngerti kenapa Tuhan mengizinkan ini semua terjadi dalam hidup lu, karena buat Tuhan bahwa, "Dar, lu kan udah dapet dalam tanda petik caci makian dari netizen, lu dapat sesuatu hal yang dari kecil nggak enak dan sebagainya gitu-gitu ya. Tapi justru kenapa gue membuat hal ini terjadi dalam hidup lu, karena gue tahu bahwa one day lu akan terkenal nanti, lu bakal menemukan hal-hal yang lebih tidak mengenakan, makanya gue mau mempersiapkan elu di Mental. titik yang paling berat."
Sekali lagi Dara, thanks for coming ya, Terima Mit. Thanks for kasih. coming ya. Sama-sama. Dan teman-teman, inilah biografi Dara the Virgin. Sampai ketemu minggu depan. See you next time. Bye-bye. Tapi sebelumnya, kalau kalian ngerasa podcast ini podcast yang bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan see you next time. Bye-bye.